Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dialgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu terkait masalah diet ya. Yaitu benarkah sukses diet turun 10-15 kilo seminggu seburuk itu ya? Artinya apakah diet 10-15 kilo seminggu itu benar-benar sehat ya? Itu yang akan kita bahas kali ini. Ya, sobat sekalian ya, kalau kita melihat perilaku saat ini ya, masyarakat yang melihat fenomena ya, overweight ya, kelebihan berat badan, dan kemudian di saat yang sama kita ketahui banyak sekali ya, public figure ataupun orang yang biasa dilihat di media itu bisa menurunkan atau bisa membentuk badan itu menjadi ideal gitu ya. Dengan melakukan perubahan tubuh atau penurunan badan ya, berat badan itu yang sangat drastis gitu ya, hingga 10-15 kilo dalam waktu yang relatif singkat ya, ada yang seminggu, 2 minggu ataupun dalam waktu sebulan gitu ya. Nah, ini sayang langsung dilihat sebagai suatu hal yang menarik ya bagi sebagian mereka yang mempunyai masalah terkait overweight gitu ya, berat badan yang melebihi daripada normal ya, dan terlihat menarik, dan juga ada apa namanya, saran-saran diet yang sangat menggiurkan gitu ya, entah itu dari pola makan ya ataupun pola latihan fisik ataupun yang lain gitu ya. Tetapi banyak orang lupa bahwasanya yang sebenarnya secara medis ya, apakah diet yang 10 ya, diet ataupun turun berat badan 10-15 kilo itu ya dalam seminggu itu benar-benar sehat menurut medisnya. Itu yang akan disampaikan ya. Di sini ada penyampaian dari dokter spesialis gizi gitu ya. Dokter Sheila Stefani itu memang mengungkapkan apa namanya, tidak ada jumlah pasti berat badan normal itu atau ideal itu turun dalam seminggu. Artinya memang tidak ada hitungan pasti ataupun batas ataupun standar pasti dalam seminggu itu turun berapa. Itu memang tidak ada jumlah yang pasti ya. Tetapi yang jika seseorang itu turun sampai 15 kilo itu eh, kita harus melihat kondisi masing-masing setiap person gitu ya, karena setiap person itu berbeda. Dan dokter Sheila atau dokter spesialis gizi ini mengungkapkan bahwasanya penurunan berat badan karena diet yang mencapai puluhan kilogram itu tergantung dari berat, tentu saja berat badan bobot tubuh pada saat awal gitu ya. Nah, kita lihat dulu ya berat badan tubuh saat awal ya, untuk menentukan apakah berat badan turun 10-15 kilo dalam waktu seminggu itu benar-benar sehat ya. Kita harus melihat berat badan pada saat start ya, pada saat awal, pada saat kita proses akan menurunkan berat badan ya. Nah, diungkapkan bahwasanya kalau starting point atau start awal orang itu akan menurunkan berat badan itu berbeda-beda ya. Kalau orang yang mempunyai berat badan misalnya di atas 100 kilo ya, 100 kilo ya, tentu saja berbeda dengan seseorang yang starting point-nya ya, akan menurunkan berat badan BB itu dengan berat yang 60 kilo ya. Jadi 100 kilo ya, starting point itu berbeda dengan orang yang starting ataupun memulai diet dari berat badan 60 kilo ya. Nah, kalau dari starting point atau awal ya, dia akan memulai diet dan menurunkan berat badan dari berat 100 kilo ya, turun 10-15 kilo wajar ya. Nah, ini akan wajar jika 100 kilo atau sampai 200 kilo ya berat badan tubuh awalnya, kemudian dia menurunkan BB itu sampai 10-15 kilo per seminggu, itu secara medis atau secara ahli gizi itu menganggap itu hal yang wajar ya. Tetapi itu tentu saja berbeda ya jika seseorang itu starting awalnya memulai diet itu atau menurunkan berat badan itu pada berat badan 60 kilo gitu atau di bawah 100 gitu.
sehingga angka ataupun penurunan berat badan target turun 10 sampai 15 kilo per minggu itu sangat tidak ideal gitu ya. Makanya kembali lagi ini tergantung kondisi tubuh ya. Pertama kita lihat fisik ya, lihat fisik seseorang ya, terutama dari hal berat badan tubuh seseorang ya. Kalau dia ingin menargetkan sesuatu itu disesuaikan dengan kondisi berat badan awal pada saat dia akan start melakukan diet. Kondisi tubuh seseorang dan juga berat badan start awal pada saat dia akan memulai menurunkan berat badan ya. Seseorang jika misal ingin memulai diet dari berat badan 100 kilo yang disampaikan oleh ahli gizi turun 10-15 kilo seminggu itu masih dibilang bagus atau ideal ya. Tetapi untuk yang 60 kilo atau di bawah 100 itu tergolong diet ekstrim yang tidak dianjurkan gitu ya. Jadi diet ekstrim itu seringkali yang turun adalah otot gitu ya. Yang ini kita permasalahkan atau kita khawatirkan ya. Ini juga akan menyebabkan masalah penurunan imunitas tubuh ya. Jadi alih-alih ya target diet yang kita dapat ya, kemungkinan yang terburuk adalah otot-otot kita itu akan menurun dan imunitas tubuh kita juga gitu ya. Makanya yang paling dikhawatirkan adalah diet ekstrim yang banyak sekarang itu orang mengejar-ngejar tubuh ideal dengan mengorbankan segala sesuatu termasuk cara pola makan dan juga pola hidup, perilaku sehari-hari itu yang akan tidak baik untuk tubuh ya. Jadi diet ekstrim yang dilakukan bakal berakibat pada terganggunya kesehatan seseorang ya. Oleh karenanya diet dengan pola gizi seimbang dan diimbangi dengan aktivitas fisik yang sepadan bakal memberikan hasil yang baik pula gitu ya. Kunci sukses diet seperti itu. Jadi pola makan ya, kemudian juga diiringi dengan aktivitas fisik ya. Jadi pola makan saja itu dirasa sangat kurang gitu ya, dirasa sangat kurang melihat tubuh itu juga perlu penyesuaian untuk pada saat penurunan berat badan ya. Jangan sampai berat badan turun ya dalam kondisi yang sangat turun banyak ya, puluhan kilogram, tetapi tidak ada otot-otot kita itu terlatih untuk singset gitu ya. Yang ada justru malah tubuh kita nanti terlihat akan menggelambir gitu ya, menggelambir dan terlihat akan lebih buruk lagi. Makanya ya ketika kita diet ya diiringi dengan aktivitas fisik ya, olahraga rutin dan pola hidup sehat ya, istirahat dan lain sebagainya, pada prosesnya ya yang kita yang pada saat diet yang banyak berhasil itu yang didapat adalah tubuh kita akan turun sesuai dengan target ya. Di lain pihak kondisi otot-otot kita juga akan singset ya, tidak menggelambir ya. Nah ini adalah kunci sukses diet ya. Selain itu tentu saja macam-macam jenis diet itu banyak sekali ditemukan gitu ya, dan yang paling penting kita itu ya menjalankan aktivitas diet itu dalam kondisi yang senang gitu ya. Pertama senang, kemudian cocok untuk tubuh, dan yang paling penting adalah konsisten ya, karena konsisten ini akan mempengaruhi target yang akan kita capai ya. Kalau kita tidak terus-menerus dan tidak mengkondisikan tubuh kita sesuai target ya, kemungkinan hasilnya tidak akan sesuai dengan keinginan ya. Jadi memang konsisten dengan kemudian pola hidup yang benar-benar cocok ya, karena macam-macam diet itu banyak dan tiap tubuh itu kadang tidak cocok satu, tetapi cocok dengan pola diet yang lain, yaitu tergantung pada kondisi tubuh masing-masing. Dan yang paling penting ya sobat sekalian ya, tentu saja yang paling penting adalah konsumsi produk kesehatan, yaitu propolis ya, yang saya sering anjurkan ya, karena propolis ini ada produk turunan lebah yang akan memberikan kita imunitas tubuh gitu ya, imunitas tubuh, dan juga termasuk bisa dipakai untuk terapi untuk diet gitu ya, yaitu propolis yang saya rekomendasikan adalah TPR atau Turkish Propolis Rupiah ya. Jadi yang ini adalah sangat direkomendasikan ya, karena ini adalah produk premium dan sudah memakai nanoteknologi ya, yang fungsinya
untuk meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh ya. Kemudian manfaatnya banyak sekali ya, dan sudah banyak konsumen yang merasakan manfaat, ribuan botol sudah dikonsumsi ya, sudah banyak sekali testimoni juga ya. Manfaatnya antara lain dapat mengatasi penyakit non medis, kemudian penyakit berat, kolesterol, diabetes, stroke ya, kemudian jantung, sinusitis, paru-paru dan lain sebagainya, termasuk untuk imunitas tubuh ya. Kemudian untuk varian selanjutnya yaitu yang biru adalah Turkish Prophylaxis Brain. Ini manfaatnya memberikan nutrisi pada otak, kemudian dapat meningkatkan konsentrasi ya, membantu pemulihan stroke ya, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja gitu ya, dan juga menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Nah, keunggulan dari TPR ini adalah sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat halal dari BPOM, dan sertifikat dari INEA ya. Konsumsinya mudah, tinggal meneteskan TPR ini sesuai berat badan tubuh. Misalkan berat badan tubuh 60 kg berarti 6 tetes, dikonsumsi 2 kali pagi dan malam. Untuk terapi berat bisa 3 kali pagi, siang, dan malam. Jangan lupa untuk selalu menjaga stamina, imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Prophylaxis. Link pembelian ada di deskripsi atau bisa kunjungi toko online kami di Algo, di Tokopedia atau Shopee. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.